Oke, Bapak Ibu investor, panen saham dan investor muda dan sobat-sobat investor sekalian, hari ini saya akan membahas mengenai RSI. Oke, RSI adalah Relative Strength Index. Saya ditemani oleh Khalid. Oke, sama Khalid lagi, ya kan? Oke, Khalid berasal dari Kota Mamuju. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu Kota Mamuju di mana? Silakan lihat peta Sulawesi ya. Sulawesi. Ada namanya provinsi baru namanya Mamuju. Pecahan dari Makassar ya. RSI. Oke, Khalid, kamu paham gak RSI? Ngaku-ngaku aja nih, paham atau tidak nih? Gue sebenarnya nggak terlalu paham RSI. Saya jarang menggunakan. RSI, Cuma ya? yang saya pahami RSI itu hampir sama, dia kategori sama stokastik, Pak. Oke. Dia sama-sama indikator Leading ya, leading ya, oke. Iya, Pak. RSI ini adalah indikator leading, ya benar. Kamu katakan indikator leading. Oke. Indikator leading itu adalah indikator yang mendahului daripada pergerakan sahamnya sendiri. Kemudian daripada itu, indikator leading adalah momentum indikator. Jadi momentum indikator. Jadi kalau orang trading pakainya RSI. RSI itu yang kita pelajarin itu adalah dia terdiri dari dua ruangan, ya, dua ruangan sama, ya. Ruangan yang di bawah daripada 30 itu disebut dengan area oversold. Oke. Oversold. Area 70 itu adalah overbought. Jadi kalau teman-teman dan sobat investor semua mau memahami masalah yang seperti ini, bisa buka di video sebelumnya atau di video kita yang lainnya namanya stokastik. Cara bacanya mengenai ini sama. Yang membedakan itu di RSI adalah RSI sendiri itu pada dasarnya dia hanya ada satu garis, yaitu garisnya RSI. Banyak orang mengatakan bahwa begini, oke, kalau dia RSI di bawah 30 udah waktu saya membeli dong. Tidak. RSI itu harus kita kawinkan yang disebut dengan signal 9 atau rata-rata RSI itu sendiri selama 9 hari. Oke, tetapi itu kita harus kawinkan sama moving average-nya RSI itu sendiri. Di RSI sendiri itu kita pakai time frame-nya itu adalah 14. RSI 14. Di stokastik kita pakai itu bisa beraneka ragam, ada 533 atau 1433 atau segala macamnya ya. Tapi RSI itu kita pakai 14, pakai kodenya 14 begini. Oke, saya coba langsung kasih lihat seperti apa sih RSI itu. Nah, ini RSI. Oke. RSI dia tidak bisa berjalan dengan sendirinya, tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Oke, coba perhatikan, ini garis yang biru adalah garis RSI. Ini RSI. Jadi kalau kita katakan, Pak, ini RSI sudah di bawah 30, apakah di bawah 20, apakah saya beli? Ini belum tentu. Jadi misalnya seperti ini ya, ini dia tidak di bawah 20 atau 30, dia langsung mantul naik ke atas. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Oke, ini kamu perhatikan, ini ada yang warna coklatnya. Coklat ini adalah harga rata-rata pada RSI yang disebut dengan signal 9. Signal 9. Jadi yang kamu perhatikan itu adalah sebenarnya bukan si RSI-nya, tapi sebenarnya signal 9-nya. Oke. Yang pertama yang kita perhatikan adalah jarak antara RSI. Jarak RSI dibandingkan dengan signal 9. Oke. Kalau jarak itu lebar sekali begini. Oke. Misalnya ini signal 9-nya. Di sini RSI-nya, contohnya seperti ini. Ya. Ini adalah posisi kita time to buy sebenarnya. Kalau dia, ya, karena dia itu ada potensinya untuk rebound, mantul. Kayak ini posisinya jauh mantul. Ini posisi dia mantul nih. Jadi kalau dia udah jauh sekali, itu posisinya mantul, ketarik sama yang atasnya. Tapi kalau dia mantul begini, jadi dia awalnya begini, signal 9 begini, kau perhatikan, ini mantul, Oke, mantulnya ini tidak sampai golden cross, nggak sampai dia golden cross. Golden cross memotong RSI dengan signal 9. Contohnya ini golden cross. Ini nggak sanggup ya. Oke, kalau nggak sanggup, dia tidak sanggup memotong, dia kan turun lagi. Signal 9 itu arahnya ke bawah. Berarti yang kita perhatikan yang ini, Pak. Oke, pertama tuh jaraknya dulu. Yang kedua itu kamu perhatikan warna signal 9-nya. Signal 9-nya. Jadi kalau signal 9-nya itu arahnya turun, ini artinya dia downtrend. Oke. Jadi pengguna RSI itu adalah seperti itu aja. Jadi kalau dia posisinya jauh, oke, dia ada posisi untuk rebound, teknik rebound. Naik. Coba ya perhatikan. Ini naik, ya kan? Turun, ya kan? Iya. Turun. RSI jauh kan? Jauh, Pak. Jauh. Mantul kan? Mantul.
Golden cross kan? Lihat, waktu dia golden cross, ini berubah nih. Maka di sini posisinya adalah posisi up. Jadi dia posisi up. Lihat yang warna orange-nya. Up. Makanya dari sini, perhatikan dari sini, ya, dia up. Pada saat dia dead cross ke bawah, oke, turun, perhatikan orange-nya, turun juga nih. Maka di sini turun. Jadi cara penggunaan RSI hanya sesimpel itu aja. Nah, ini cara penggunaan RSI yang simple, yang kita lihat sesuai dengan polanya seperti apa. Tapi kalau biasanya di buku atau di teori-teori yang ada, pemakaian nggak seperti itu. Pemakaian seperti ini pemakaiannya. Saya bikin warna putih. Ya. Bentar. Oke, ini RSI. Saya bikin signalnya, saya bikin warnanya putih. Oke. Kemudian yang RSI-nya saya bikin warnanya tetap di biru ya, tetap di birunya dia. Biru ini ya, saya anggap. Oke. Nah, di buku itu adalah seperti ini. Hanya satu. Teorinya mengatakan bahwa kalau dia di bawah daripada 30, di bawah 30 dia buy. Di atas 70 dia sell. Banyak orang kejebak dalam pemakaian single indikator di RSI. Banyak orang yang terjebak karena seperti itu. Jadi dia di bawah 30 dia buy, di atas berapa? Di atas 70 dia sell. Ya kan? Padahal pada saat ini buy ini bisa turun lagi nih ke bawah nih. Ini masih bisa turun ke bawah lagi. Oleh karena itu kita minta bantuan sama signal 9. Signal 9 itu atau moving average atau exponential moving average daripada RSI tersebut selama 9 hari. Supaya dia ada patokan kapan kita melakukan kapan itu golden cross atau dead cross dan jaraknya berapa. Oke, saya coba kasih contoh lagi. Ini kan grafiknya weekly. Kita coba lihat grafiknya daily. Ya, daily. Nah, tuh. Oke. Perhatikan baik-baik. Di bawah 30, ini kan di bawah 30. Ya. Buy dong harusnya. Ternyata dia masih turun nih. Ya. Ini buy dong, ya kan katanya. Dia nggak kuat kan? Turun lagi kan? Turun lagi. Kenapa? Dia tidak ada compare sama si sinyal 9-nya. Jadi penggunaannya tuh harus kita kolaborasikan sama signal 9. Oke, coba kita kolaborasikan sama signal 9. Ini. Oke. Saya gambar lagi color type-nya. Signal 9-nya, warnanya saya bikin warnanya merah ya, jadi biru sama merah ya. Nah, di sini baru nampak nggak? Nampak ya? Nampak toh? Ya kan? Simple, lebih mudah? Mudah Pak. Mudah ya? Simple. Oke, Bapak Ibu member panen saham dan investor muda dan sobat investor semua. Inilah yang penjelasan sedikit mengenai Relative Strength Index. Semoga sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya untuk kedepannya bisa bagaimana dengan bijak menggunakan RSI. Oke, saya Anthony, saya ditemani oleh Halik. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.